Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 Oktober 2023, hari Rabu, Pesta Santo Lukas Pengarang Injil, disusun dan dibawakan oleh Frater Akri Suhardi SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, renungan pada hari ini berjudul "Yang Fokus Layak Jadi Pekerja Kebun Anggur Tuhan". Tuhan bersabda, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuhan yang empunyai tuaian, agar ia mengirim pekerja-pekerja ke tuaian itu." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus mengutus 70 murid. Tentang Yesus yang mengutus ke-70 murid ini memiliki kisah yang menarik. Hal menarik yang patut direfleksikan adalah tentang proses pembinaan atau formasi yang Yesus lakukan kepada para murid. Sebagai gembala yang baik, Yesus sebelum mengutus para murid memberikan beberapa pesan. Pertama, tentang situasi medan misi, bahwa para murid yang diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Artinya, dimanapun para murid bermisi akan mendapat tantangan. Kedua, janganlah membawa pundi-pundi, bekal, atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun dalam perjalanan.
Di sini, Yesus bukan berarti menyuruh para murid untuk mengabaikan diri dan sesama, tetapi jauh lebih dari itu adalah tentang komitmen atau fokus pada misi perutusan, yakni untuk mewartakan kabar gembira kepada umat yang menjadi tujuan misi. Perintah Yesus ini sangat kontekstual, sebab apabila para murid dalam perjalanan makan kemudian bersalaman dengan orang lain, bukan tidak mungkin dapat membatalkan perjalanan mereka ke tempat misi. Ketiga, ketika kamu memasuki sebuah rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera untuk rumah ini. Artinya, sapaan itu penting ketika berjumpa dengan umat Allah. Tujuannya adalah untuk mengetuk hati mereka dalam mempersiapkan diri untuk menerima kabar gembira. Keempat, jika kamu ke sebuah kota dan diterima, maka makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Artinya, jika para murid diterima, hendaknya mereka juga harus menerima segala bentuk perlakuan dari umat yang dijumpainya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, baik tuayan maupun pekerja adalah milik Tuhan. Karena itu, kita harus percaya pada sabdanya. Sebab pada mulanya kita semua adalah tuayan. Kemudian beberapa dari kita dipilih menjadi pekerja. Di sini, masa formasi Tuhan berjalan. Bahwa untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan perlu melewati formasi atau seleksi. Semua kita dipanggil, tetapi tidak semua kita dipilih. Tentang siapa yang layak menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan bukan soal menang dan kalah, tetapi lebih dari itu hemat saya adalah siapa yang fokus. Yang fokus layak jadi pekerja kebun anggur Tuhan. Ini menjadi poin penting yang perlu direfleksikan bersama. Sebagaimana yang terlihat pada pesan kedua Yesus kepada murid, janganlah membawa pundi-pundi, bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Artinya, untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan, yang dibutuhkan adalah fokus atau komitmen. Maka dari itu, Yesus katakan kepada para murid, janganlah kamu bawa bekal dan memberi salam kepada siapapun. Sebab dalam bermisi, ketika kamu makan, kemudian tertidur, maka misi batal. Atau jika kamu memberi salam kepada orang lain, lalu mereka membalas salammu, boleh jadi akan tumbuh benih cinta yang memutuskan cintamu dengan Tuhan. Maka misi pun batal. Sehingga sekali lagi, untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan harus fokus. Untuk mendukung komitmen ini juga diperlukan keterbukaan hati dan kesiapsiagaan untuk diutus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, kita semua adalah milik Tuhan. Antara tuayan dan pekerja di hadapan Tuhan adalah sama. Karena kita sama, hendaknya kita saling menerima dan mendukung satu sama lain. Di tengah realitas imam, biarawan, biarawati yang sedikit, sedangkan umat banyak, patut direfleksikan bersama. Baiklah jika kita selalu menyumbang salah satu dari anggota keluarga untuk menjadi imam, suster atau bruder. Sebab Tuhan tidak hanya membutuhkan tuayan, tetapi juga pekerja. Maka dari itu, berikan kepada Tuhan tuayan sebanyak mungkin, biarkanlah ia memilih menjadi pekerja. Jika nanti yang terpilih menjadi pekerja, sebagai tuayan kita memiliki hak untuk memiliki pekerja. Walaupun dari 10 tuayan dan hanya dipilih 1 menjadi pekerja, Tuhan tetap sukacita, sebab 1 orang dapat menjadi pewarta kabar gembira bagi ke-9 temannya. Maka dari itu,
berdoalah kepada Tuhan untuk memilih banyak pekerja dari tuaian yang kita berikan. Pada hari ini juga, Gereja Sejagat merayakan pesta Santo Lukas Pengarang Injil. Santo Lukas lahir di Antioquia dari sebuah keluarga kafir. Ia bertobat dan menjadi murid Paulus. Ia menulis Injil Lukas dan Kitab Para Rasul. Menurut Lukas, kabar gembira ditunjukkan kepada semua orang, khususnya kepada orang lemah dan hina dina, dan juga menunjukkan Allah yang berbelas kasih dan mengampuni. Karena itu, Injil Lukas disebut Injil Kerajaan Ilahi. Sebagai pengarang Injil, ia diberi lambang lembu. Kemudian, ia meninggal dunia pada usia 84 tahun sebagai martir. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Sang Sabda, bertolak dari kisah Santo Lukas pengarang Injil, kita belajar untuk menjadi murid Tuhan yang setia dan siap siaga diutus. Dalam perutusan itu, hendaknya kita tetap fokus pada misi kita sebagai murid Yesus. Sebab yang fokus layak menjadi pekerja kebun anggur Tuhan. Semoga hati Yesus hidup dalam hati kita semua. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih